Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi atau nama asli saya Sukadi. Di YouTube ini, kelas Sabtu, kanal YouTube ini saya ingin berbagi cerita. Cerita yang ingin saya sajikan adalah cerita-cerita yang ingin saya bungkus semuanya dalam bentuk yang positif ataupun hal-hal yang bernuansa kebenaran. Dalam bahasa Buddhistik disebut Dhamma. Teman-teman, pada topik hari ini di tahun baru ya, hari ini sudah tanggal 4 di tahun ini, tahun 2026. Topik yang saya bahas atau yang saya diskusikan adalah berkaitan mindfulness atau kesadaran. Judulnya ini saya mencari judul ini, rupanya hari ini tuh segala sesuatu informasi basis pencariannya sederhana. Teknologi AI membantu kita mencari informasi. Tetapi dalam sudut pengetahuan lain yang ingin saya sampaikan berkaitan AI adalah bukan hanya informasi yang kita dapat, tetapi bagaimana kita mengolah dan menggunakan informasi itu secara baik dan bijak. Kita ada basis pengetahuan, ada basis kebijaksanaan, ataupun ada basis kemoralan kita dalam menggunakan informasi itu. Sehingga informasi yang disajikan oleh media teknologi atau AI tadi dapat kita gunakan dengan bijak dan baik. Dan tentunya harus kita pastikan informasi itu benar dan bermanfaat. Baik, berkaitan topik ini di awal saya ingin mencari judulnya karena saya ingin bukan ini tapi mungkin lebih sederhananya karena saya tidak tahu judul apa yang akan saya bahas, jadi saya mencari judulnya. Topiknya rupanya ketika dicari mindfulness dalam kehidupan, hidup tanpa stres. Topik Buddhis ini menyajikan adalah tentang bagaimana kita hidup untuk accepted, menerima. Kehidupan ini memang penuh ketidakpuasan. Dalam bahasa Buddhisme, dukkha menyertai perjalanan kita. Segala sesuatu berbau, sepertinya kita itu tidak puas, kita itu menderita. Teman-teman, jangankan bercerita tentang penderitaan yang begitu terlihat. Terkadang penderitaan yang tidak terlihat pun seperti menggerogoti. Setiap orang punya bagian penderitaannya. Entahlah dalam bentuk apa dia pikirannya itu terganggu dengan bentuk-bentuk penderitaan. Dan biasanya bentuknya ini sederhana, yaitu mungkin berkaitan ekonomi ataupun berkaitan relasi, berkaitan sebuah karma buruk, kemalangan, kehilangan, penyakit. Ataupun hal-hal yang berkaitan intern seperti dalam dirinya sendiri, seperti tekanan batin, kecemasan, dan seperti segala sesuatu itu ketidakpastian. Memang semua ini adalah sebuah kondisi duniawi ya. Ya jujur saja kalau dalam bahasa sederhana ini memang kondisi yang kita hadapi dalam keseharian gitu. Setiap orang punya bentuk penderitaan ini dalam bentuk dan waktu yang berbeda-beda. Tetapi apakah kita hanya akan mengisi hari kita dengan ratapan penderitaan, saya menderita, bahasa agamanya saya ingin ajarkan adalah jangan. Karena apa teman-teman? Seandainya kita membiarkan pikiran kita berfokus hanya ke penderitaan dari kehidupan ini, pastinya mungkin kita akan gila ya. Karena kehidupan manusia katanya selalu dua sisi. Dalam Buddhisme memang kita diajarkan hidup itu dukkha ya. Dalam dukkha dalam artian ketidakpuasan akan selalu silih berganti. Dalam bahasa saya sederhana, saya suka mengajar ke murid memang segala sesuatu ini terkadang sudahlah kita belajar untuk menari dalam suasana hujan gitu. Atau kita belajar berbahagia dalam saat penderitaan. Lewati penderitaan itu dengan semboyan dalam hati atau dalam ungkapan dalam hati, semangat, wirya, kita bisa melewati segala sesuatunya. Apalagi di momen tahun baru, biasanya segala sesuatu yang berbau baru, berbau
masih masih baru, masih kita jalani, biasanya pikiran itu ada trigger optimisme di sana. Walaupun harinya sama, walaupun ya kondisi waktunya nanti akan kita jalani seperti biasa, tetapi di awal tahun biasanya pikiran itu punya trigger, ini sesuatu yang baru. Baik teman-teman, karena di awal saya bercerita, topik yang saya bicarakan adalah berkaitan mindfulness, atau kita sadar setiap saat. Dalam ajaran agama kita bisa bicarakan yaitu sati sampajana. Kita memiliki kesadaran dengan aktivitas yang kita lakukan. Kalau tadi saya di awal bercerita momen tahun baru, biasanya kita atau teman-teman kita membuat resolusi. Perjalanan ini dalam tahun ke depan ini saya akan jalani seperti ini, sesuai dengan resolusi yang kita tanamkan. Baik, anggap saja itu sebuah sub besar atau sebuah bagian besar. Dan di antara bagian besar tadi, mungkin alangkah baiknya saya tawarkan sebuah sub kecil-kecil yang setiap harinya atau setiap minggunya, setiap bulannya kita seperti refreshment. Setiap hari adalah hal yang baru. Banyak ajaran bijak atau nasihat bijak mengatakan setiap pagi adalah sebuah awal yang baru. Kita bangun tidur dengan suasana yang fresh dan hati ya semoga dalam kondisi suasana yang berbahagia, positif. Dan memang ini ada satu hal yang ingin saya ceritakan teman-teman berkaitan bangun pagi dan hari ini. Karena tadi saya bercerita di awal teknologi handphone ketika pagi hari kita bangun tidur memang seperti memanggil-manggil untuk kita pegang dan kita gunakan. Mungkin ada salah satu bagian resolusi baik yang harus ditanam di tahun ini, yaitu mungkin pengurangan penggunaan handphone ya, penggunaan media digital. Teman-teman boleh gunakan timer atau waktu tertentu untuk dalam menggunakan handphone, khususnya media sosial yang kita hanya tonton di sana tanpa memberikan kontribusi yang positif. Dan ini salah satu bagian yang saya ajarkan ke diri saya sendiri dan murid-murid mahasiswa saya. Tahun ini tolong ada satu bagian resolusi yang kita buat, yaitu kita mengurangi media sosial dalam penggunaannya. Gunakan sosial media dengan bijak. Jangan sampai kita kebablasan. Bayangkan sehari kita bisa lebih dari 5 jam untuk menggunakan sosial media. Berarti berapa banyak waktu kita yang dicuri, kita itu tanpa sadar, kita itu kesepian tapi kita tidak pernah kesepian. Bagian ini saya ingin perdalam lagi. Kita tuh terkadang merasa kesepian di dunia ini, tetapi kita sebenarnya tidak kesepian. Karena kesepian kita dicuri oleh sosial media dan kita tidak pernah sadar kita itu sudah kehabisan waktu. Tapi kita seperti ya ini, karena tadi kita itu kesepian tapi tidak kesepian. Entahlah ya bagaimana penjelasannya. Yang jelas sosial media itu destruktif jika terlalu banyak. Oke, sebagai bagian penutup karena ini sudah hampir 9 menit saya berbicara berkaitan mindfulness dalam kehidupan, hidup tanpa stres. Dalam resolusi tahun ini kita buat tadi satu resolusi mengurangi sosial media. Yang resolusi lainnya mungkin teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan apa yang mungkin teman punya rencana. Tapi bagi saya memang segala sesuatu di kehidupan ini memang tidak kekal, tidak ya penuh dengan penderitaan. Tetapi mungkin kita harus belajar ya. Kita dalam menghadapi penderitaan kita harus jalani dengan bahagia. Dancing in the rain. Yang kekurangan di dunia ini mungkin bukan cuma kita, orang lain juga serupa. Cuma memang mereka lebih pandai untuk menutupinya. Mereka lebih pandai untuk tidak menampakkannya di bagian depan. Yang mereka tampilkan adalah senyum kebahagiaan ketika masuk rumah, keluar rumah, semuanya tumpah ruah di rumah. Tetapi teman-teman memanglah beginilah penderitaan. Kita harus jalani dengan baik, kita lewati dengan baik. Dalam ajaran Buddhisme tentang bagaimana kita menghadapi kondisi sosial,
Ya kita harus terima, memang hidup itu seperti itu. Yang kedua, kita tahu apa yang membuat kita menderita. Dan setelah kita tahu, kita juga cari solusi jalan keluarnya. Apakah ada? Jika ada ya diselesaikan. Jika tidak ada ya kita gunakan kata-kata Gus Dur lah. Untuk apa dipikirkan? Baik, teman-teman, mungkin nasihat saya itu hari ini seperti itu. Untuk 10 menit yang saya gunakan untuk sharing berkaitan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness dalam kehidupan hidup tanpa stres. Itu judul yang saya ambil di depan ya. Baik, terima kasih untuk mendengarkan cerita ini atau mendengarkan siaran ini. Saya ucapkan salam, sampai jumpa. Namo Buddhaya.